Shalom adik-adik, welcome home di Sunday School GBI My Home. Apa kabar kalian semuanya di rumah? Kakak harapkan kalian semuanya sehat-sehat semua ya. Hari ini sebelum kita beribadah, adik-adik harus memperhatikan saat beribadah adik-adik harus memakai pakaian yang rapi, yang bersih, sama seperti biasanya adik-adik pergi ke gereja ya. Kemudian adik-adik harus mempersiapkan Alkitabnya ya, dan harus mempersiapkan hatinya juga, dan fokus selama ibadah. Hari ini kita mau siapkan hati kita beribadah. Mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau beribadah. Tuhan siapkan hati kami. Kami mau memuji Tuhan, melompat-lompat, memuliakan, meninggikan, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Hati kami siap Tuhan, ibadah saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Oke adik-adik, saat kita memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau melompat untuk Tuhan Yesus. Yesus, idolaku, Yesus, idolaku, Yesus, idolaku selamanya. Yesus, sahabatku, Yesus, sahabatku, Yesus, sahabatku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Oh, 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 oh. Ya, 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 ya. Yesus, idolaku, Yesus, idolaku, Yesus, idolaku selamanya. Yesus, sahabatku, Yesus, sahabatku, Yesus, sahabatku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Oh, 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 oh.
tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kan berbuah. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami selama virus corona ini Tuhan. Terima kasih sudah menghindari kami dari virus corona ini Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Lindungi juga semua orang ya Tuhan, supaya mereka sembuh dari corona yang sudah kena ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja kami GBI My Home Lawasari ya Tuhan. Dan juga berkati orang tua, para orang tua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga berkati Pak Irwan dan Pak Anen, Pak sehat-sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sedang memuji Tuhan. Untuk itu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bukakan hati dan pikiran kita untuk Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
tahu Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Pita. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Kita mau cerita hari ini adik-adik. Kakak punya cerita firman Tuhan tentang, tapi sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya dulu adik-adik, mau nanya dulu. Tahu nggak ini suara apa? Be! Itu suara apa itu adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ayo adik-adik. Siapa yang bisa jawab? Ayo. Pasti ada adik-adik yang bisa jawab kan? Iya bener adik-adik, itu adalah suara kambing adik-adik. Ada lagi yang ini adik-adik, satu lagi suara. Tunggu kakak praktekkan dulu ya. Apa itu? Iya masih tetap kambing kak. Kalau yang ini? Itu ada suara apa adik-adik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Cepat adik-adik. Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya benar adik-adik, itu suara lembu. Iya adik-adik, kita hari ini mau cerita tentang Bapak Ayub. Siapa adik-adik? Bapak Ayub. Tema kita hari ini itu tentang kita harus tetap setia. Tetap setia ya adik-adik. Kita hari mau bercerita tentang Bapak Ayub. Siapa sih Bapak Ayub ini adik-adik? Bapak Ayub ini adalah anak Tuhan yang jujur, saleh. Saleh itu adik-adik tahu nggak apa itu saleh? Saleh itu adalah orang yang taat beribadah sama Tuhan Yesus. Tidak pernah dia bolong-bolong ibadahnya. Setiap hari Minggu dia ibadah, berdoa, rajin adik-adik. Itu adalah arti saleh adik-adik. Dan dia juga takut sama Tuhan. Takut Tuhan itu adalah orang yang tidak melakukan dosa adik-adik. Itu Bapak Ayub. Dan dia adik-adik tahu nggak? Dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Dia memiliki 7.000 kambing domba, adik-adik bayangin 7.000. Adik-adik punya berapa ada kambing dombanya ada di rumah yang dipelihara sama papa sama mamanya? Ada yang punya nggak? Kakak nggak punya adik-adik. Satu aja nggak punya, apalagi 7.000. Tahu? Dan dia juga pelihara 1.000 lembu. Banyak sekali. 1.000 lembu. Dan juga ada 3.000 unta adik-adik. Siapa yang udah pernah lihat unta? Adik-adik ada yang udah pernah lihat unta enggak? Ya kakak juga masih lihat untanya hanya di TV, hanya di media sosial. Kakak belum pernah asli melihat unta. Adik-adik ada yang pernah enggak? Mana tahu adik-adik udah ada yang pernah jalan-jalan ke daerah Arab sana. Di sana kan ada unta ya adik-adik ya. Terus dia juga memiliki keledai 500 keledai adik-adik. Adik-adik banyak ya 500 ya. Jangankan dulu 200. Satu biji aja kita nggak punya ya. Tapi dia adalah Bapak Ayub adalah orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan dia walaupun dia kaya adik-adik memiliki semuanya, memiliki rumah yang bagus, harta yang banyak, tapi dia tidak sombong dan dia tidak pernah malas untuk berdoa. Dia juga tidak pernah malas untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah ciri-ciri karakter Bapak Ayub yang setia sama Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau nanya nih, adik-adik mau nggak setia sama Tuhan Yesus? Iya, harus. Kita harus setia ya adik-adik ya. Walaupun kita masih tetap sampai sekarang masih ibadah di rumah, tapi kita tetap setia ibadah ya. Melalui YouTube kita ya kan, kita melakukan ibadah. Kita harus tetap setia. Iya adik-adik. Tapi tahu nggak adik-adik? Bapak Ayub tiba-tiba dikasih untuk iblis uji adik-adik. Dia tiba-tiba ada anak buahnya yang ada kerja di rumah Bapak Ayub. Tiba-tiba datang suatu hari berlari-lari adik-adik. Datang kepada Bapak Ayub. Dia menangis-nangis mengatakan, Bapak Ayub. Pak Ayub langsung terkejut lihat anak buahnya. Ada apa? Anak buahnya bilang, Bapak Ayub, semua ternak Bapak Ayub terbakar.
dibakar tuh adik-adik kandangnya. Jadi semua hewan ternaknya yang tadi itu beribu-ribu itu semuanya mati. Dan dibilang lagi, anak Bapak Ayub juga semuanya meninggal adik-adik. Adik-adik sedih ya, Bapak Ayub pasti sedih saat itu, pasti menangis adik-adik. Tapi walaupun Tuhan uji dia nggak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Dia dengan sedihnya mengatakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bapak Ayub bisa berkata seperti itu loh adik-adik. Iya. Terus setelah itu nggak cukup di situ adik-adik. Bapak Ayub juga diuji Tuhan lagi, dikasih dia sakit. Sakitnya itu adik-adik, seluruh tubuh Bapak Ayub ada boroknya adik-adik, bau sekali. Semua tubuhnya ada nanah-nanahnya, dihinggapin lalat adik-adik, bau sekali. Gak ada yang berani mendekatin Bapak Ayub. Karena badannya semuanya berbau busuk. Dan datang istrinya Bapak Ayub juga mengatakan, kamu udah sakit-sakit seperti itu, udah bau busuk, masih percaya sama Tuhan Yesus? Bagaimana adik-adik? Bapak Ayub tetap setia. Walaupun istrinya melakukan hal yang membuat hati Bapak Ayub kecewa. Tapi Bapak Ayub adik-adik gak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Dia tetap teguh, berpegang teguh sama Tuhan Yesus, tetap setia. Dan 3 sahabat Bapak Ayub juga semuanya meninggalkan dia. Teman-teman Bapak Ayub juga semua meninggalkan dia. Tapi Ayub tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita harus bisa nggak kita belajar seperti Bapak Ayub. Tetap setia, walaupun kita sekarang ini mungkin kita di rumah memiliki masalah adik-adik. Masalahnya itu suntuk Kak, di rumah terus. Udah berbulan-bulan nggak bisa ketemu teman-teman yang ada di sekolah. Udah berbulan-bulan nggak bisa ibadah di gereja. Suntuk Kak, suntuk, stres Kak. Mama marah-marah terus. Adik juga gangguin kakak terus, gangguin abang terus. Itu masalah bagi kita. Apakah karena itu kita bilang, Tuhan Yesus nggak baik lah. Masa terus-terusan di rumah nggak dikasih keluar sama mama? Apakah kita bilang begitu? Kita belajar seperti Bapak Ayub. Apapun keadaan kita, apapun situasi saat ini yang ada, kita tetap setia. Iya adik-adik, karena ketika kita setia, Tuhan Yesus juga setia sama kita. Begitu juga Bapak Ayub adik-adik, waktu dia setia kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba adik-adik mujizat terjadi. Tuhan Yesus menyembuhkan sakit Bapak Ayub. Dan semua kekayaan Bapak Ayub yang hilang tadi, tiba-tiba Tuhan lipat gandakan adik-adik. Yang tadi Bapak Ayub punya 7.000 kambing domba, tiba-tiba berlipat-lipat kali ganda menjadi 1.400 kambing domba adik-adik. Begitu juga keledai, begitu juga untanya, begitu juga lembunya atau dombanya. Hebat ya Tuhan Yesus ya adik-adik. Itulah kalau kita setia. Jadi adik-adik yang di rumah, ayo kita bersama-sama mengatakan sama Tuhan Yesus, saya mau setia selama-lamanya. Yuk kita berdoa adik-adik, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Firman Tuhan yang kami dengarkan mengajar kami untuk kami boleh tetap setia. Apapun keadaan kami tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak Tuhan Yesus yang selalu seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus juga tolong kami, mampukan kami, supaya kami tetap boleh menjadi anak-anak yang disayang Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hore. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.